Halo, perkenalkan nama saya Indriyanti Komananga dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 238720103. Saya akan menjelaskan tentang observasi museum. Museum MPU Tantular Sidoarjo. Jangan lupa ikutin penjelasan saya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang kesenian nih, salah satunya wayang. Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali maupun pulau lainnya. Ini adalah Barong Banyuwangi. Kesenian barong merupakan seni cerita rakyat yang mengisahkan perjuangan penduduk desa membuka area hutan untuk digunakan sebagai area pertanian. Untuk membuka tempat baru tersebut, penduduk harus menghadap makhluk-makhluk halus yang ada di hutan. Pementasan kesenian ini dilaksanakan pada malam hari dan selesai pada pagi hari. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang wayung reung kendang Tulung Agung. Kesenian tradisional dari Kabupaten Tulung Agung yang berbeda dengan reung lainnya. Sebenarnya reung kendang lebih mirip pada kumpulan penari jenis alat musik tifa atau jimpe yang dipadukan dengan kesenian jaranan, karena dalam bahasa Jawa bernama kendang. Nah, ini adalah koleksi yang dipamerkan, yaitu manik-manik, gelang, cendrawasih, dan patung gajah. Manik-manik ini berasal dari Bondowoso yang berfungsi sebagai bekal kubur, berasal dari teknologi masa Neolitikum. Yang kedua, gelang atau binggel perunggu yang berasal dari Banyuwangi, hasil teknologi masa Perundagian. Yang ketiga yaitu cendrawasih asal Tuban, hasil teknologi masa Perundagian berfungsi sebagai sarana upacara. Yang keempat yaitu patung gajah asal Tuban, hasil teknologi masa Perundagian, ditemukan di dalam neraca dan berfungsi sebagai wadah air. Ini adalah kapak genggam asal Pacitan, hasil teknologi masa Paleolitik. Yang kedua adalah kapak persegi asal Bondowoso, hasil teknologi masa Neolitik. Yang ketiga yaitu mata panah asal Pacitan, hasil teknologi masa Neolitik. Yang keempat yaitu kapak corong asal Malang, berfungsi sebagai sarana upacara, hasil teknologi masa Perundagian. Yang kelima yaitu kapak J asal Papua, berfungsi sebagai sarana upacara, berasal dari teknologi masa Neolitikum, sampai saat sekarang masih banyak ditemukan di Papua. Nah, dengan adanya teknologi zaman prasejarah, sisa-sisa kehidupan zaman prasejarah di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan tingkat kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sejarah. Sisa-sisa kehidupan zaman prasejarah di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan tingkat kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan bahan-bahan yang disediakan oleh alam sekitarnya. Peralatan batu yang dibuat pada zaman Paleolitik, zaman Mesoneolitik, dengan zaman Perundingan. Nah, sekarang ini adalah gambar peninggalan masa prasejarah. Zona prasejarah kebudayaan prasejarah di Indonesia dimulai pada zaman manusia mengenal pembuatan alat-alat dan batuan diperkirakan di Indonesia. Zaman ini dimulai pada masa 1,5 juta tahun yang lalu dan indikasi temuan Pictotropus erectus sampai dengan temuan hominid yang termasuk ke kategori manusia modern. Awal dari kebudayaan tertua di Indonesia berasal dari lembah Sungai Solo atau yang sekarang disebut Bengawan Solo. Sebaran temuan meliputi daerah Punung atau Pecitan, Trinil, dan Sangiran. Budaya prasejarah dijumpai aneka peralatan mulai dari zaman batu tua sampai dengan zaman perunggu. Beberapa tinggalan zaman prasejarah diantaranya kapak genggam, bliung, kopak lonjong, dan beberapa peralatan perunggu seperti cendrawasih, kapak, corong maupun nekara. Selain itu pun ada koleksi prasejarah, juga ditemukan beberapa koleksi fosil dan batuan sebagai penunjang perkembangan budaya prasejarah. Nah, ini adalah kapal Belanda. Maket kapal dagang Insulinde ini berasal dari Stedelijk Historic Museum Surabaya. Maket ini dibuat pada tahun 1935.
Kapal dagang Insulinde adalah kapal dagang milik perusahaan perkapalan Belanda Rotterdamsche Lodi. Nama Insulinde sebenarnya adalah nama Kepulauan Nusantara, pemberian dari tokoh Multatuli dalam bukunya Max Havelaar. Pada kapal dagang Insulinde terlihat corak warna yang beraneka, yaitu warna-warna kamuflase. Pemberian warna ini dimaksudkan untuk menghindari dari incaran pengintaian musuh yang setiap saat selalu mengancam keselamatan sebagai kapal dagang perang dunia. Tidak hanya menjelajahi perairan di wilayah Nusantara, tetapi juga melintasi lautan yang menghubungkan Nusantara dengan Nederland. Maka dari itu kapal dagang ini dilengkapi dengan senjata-senjata jenis meriam. Sekian video dari saya, terima kasih kalau udah nonton dan masih aktif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya dari Prodi Sejarah angkatan 2023. Saya di sini akan melanjutkan video dari teman saya yang tadi. Sebelumnya jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Oke, let's go lanjut ke videonya. Nah, jadi ini guys, ini adalah benda-benda kuningan sebagai alat upacara. Ini adalah seni kor logam, sudah dikenal sejak zaman prasejarah dan diperkirakan masuk ke Indonesia dari daerah Dongson sekitar abad 2000 SM. Pada perkembangannya, setelah kedatangan bangsa barat di Kepulauan Melayu termasuk Jawa membawa pengetahuan baru untuk membuat peralatan hidup baru. Nah, ini adalah sepeda kayu asal Surabaya, merupakan bentuk sepeda yang paling tua diciptakan oleh Michel Kessler, seorang zaman pada tahun 1788. Sepeda ini dirakit mulai dari roda hingga kemudian dilengkapi dengan duduknya, kemungkinan tidak memakai pedal. Nah, sedangkan ini adalah hiasan Garudea, ditemukan di Desa Pelausan, Kecamatan Wasat, Kabupaten Kediri oleh Dr. Seger pada tahun 1989. Diasah beromamen Gradayan dibuat dari emas 22 karat dengan berat keseluruhan 1,163,06 gram. Nah, sedangkan ini adalah naskah kertas. Naskah kertas di Indonesia pada umumnya ditulis dengan tinta Cina menggunakan huruf Arab dan Jawa dengan bahasa yang bervariasi seperti Arab, Jawa, dan Madura. Nah, ini adalah maket kapal dagang Insulit. Maket ini dibuat pada tahun 1953. Kapal dagang Insulit adalah kapal dagang milik perusahaan perkapalan Belanda.